Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Anak-anakku kelas 12 SMK Negeri 1 Keras yang sangat kami banggakan, kita berjumpa kembali dalam materi pembelajaran pendidikan agama Islam kelas 12 semester Gasal pada bab 1. Kemarin kita sudah mempelajari materi untuk indikator yang pertama. Untuk saat ini kita melanjutkan, yakni kompetensi dasar tentang mengevaluasi makna Quran Surat Ali Imran ayat 190 sampai 191 dan Quran Surat Ali Imran ayat 159 serta hadis tentang berpikir kritis dan bersikap demokratis. Dan indikator kali ini adalah indikator pencapaian kompetensi yang kedua, memahami dan mengkritisi Quran Surat Ali Imran ayat 190 sampai 191 dan Quran Surat Ali Imran ayat 159 serta hadis tentang berpikir kritis dan bersikap demokratis. Anak-anakku yang sangat kami banggakan, baik, kita akan membahas tentang kandungan ayat dari surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Anak-anakku sekalian, kita harus memahami, kita harus mengetahui bahwa penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang itu merupakan salah satu kebesaran Allah. Bagaimana tidak, manusia walaupun mempunyai begitu tinggi ilmu pengetahuan, mengetahui dengan teknologi secanggih apapun, maka manusia tidak akan mampu menandingi kebesaran Allah tersebut. Dengan penciptaan langit dan bumi yang berlapis-lapis, pergantian malam dan siang yang begitu rapinya Allah menata semuanya, maka semua itu adalah termasuk salah satu tanda kebesaran Allah, yakni bagi orang-orang yang berakal. Siapakah orang-orang yang berakal itu? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Yaitu orang-orang yang senantiasa mengingat Allah. Siapakah orang yang mengingat Allah itu? Yakni orang yang selalu berzikir kepada Allah, orang yang selalu beribadah kepada Allah, orang yang selalu melaksanakan perintah-perintah Allah, yakni dalam keadaan berdiri, duduk, dan berbaring. Maksudnya dalam keadaan bagaimanapun manusia itu melaksanakan perintah-perintah Allah, baik dalam keadaan susah, ya, seperti pada kesempatan sekarang ini adanya pandemi COVID-19. Semua umat manusia akan merasakan kesusahan dengan adanya COVID-19 ini. Maka dengan kondisi seperti ini kita harus selalu beribadah kepada Allah, berzikir kepada Allah. Ataupun dalam keadaan senang, kita pun juga tetap harus beribadah kepada Allah. Dalam keadaan sehat ataupun dalam keadaan sakit, maka kita pun harus tetap beribadah kepada Allah. Karena itu adalah kewajiban kita sebagai seorang muslim. Kemudian yang dinamakan orang yang berakal tadi, di samping berzikir apalagi? Yakni memikirkan penciptaan langit dan bumi, yakni dengan berpikir, selain berzikir juga berpikir. Bagaimana manusia itu bisa introspeksi diri? Bagaimana manusia bisa memikirkan apa yang harus dia lakukan selama hidup di dunia ini? Yaitu dengan menggunakan akal sebagai salah satu kelebihan yang dimiliki oleh manusia. Manusia harus bisa introspeksi diri. Oh, seperti ini adanya pandemi COVID-19. Saya harus melakukan ini. Bagaimana tentang ibadah saya? Kalau sudah saya lakukan, apakah ada yang kurang? Seperti itu harus kita introspeksi diri.
sehingga kita bisa menyelaraskan antara berzikir dan berpikir yang akan mengarahkan kita selalu bersyukur kepada Allah. Ya. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau ciptakan semua ini dengan sia-sia. Maksudnya apa? Bahwa semua apa yang diciptakan oleh Allah itu adalah membawa manfaat. Seperti adanya COVID-19 ini. Kita harus memahami, kita harus berpikir bahwa penciptaan Allah ini juga ada manfaatnya. Walaupun ada sisi negatifnya. Jadi jangan berpikir bahwa Allah kenapa nggak sayang kepada kita. Dengan adanya pandemi ini yang dampaknya begitu besar bagi manusia di seluruh dunia. Tapi kita harus berpikir di samping itu ada kemanfaatan yang dapat kita ambil, yakni hikmah-hikmah adanya COVID-19 ini. Ya. Apa anak-anak? Di antaranya adalah kita akan lebih dekat kepada Allah. Kita selalu berdoa, ya Allah lindungi kami, ya Allah hindarkan kami dari COVID-19. Kalau kita tahu bahwa begitu ganasnya COVID ini, maka kita terus berdoa di setiap saat untuk dilindungi oleh Allah. Itu adalah salah satu hikmah yang kita ambil. Jadi itu adalah termasuk salah satu kemanfaatan kenapa diciptanya COVID-19. Jadi jangan berpikir bahwa itu adalah Allah tidak sayang kepada kita. Tidak, malah justru Allah lebih sayang kepada kita dengan diberikannya COVID-19 ini, yakni kita bisa lebih introspeksi diri, kita bisa lebih dekat kepada Allah. Maha suci Engkau, Subhanaka faqina adzabannar. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari siksa api neraka. Kalau kita selalu ingat kepada Allah, yakni dengan berzikir dan berpikir, insya Allah kita selalu dekat dengan Allah, kita selalu melaksanakan perintah-perintah Allah sehingga kita akan terhindar dari siksa api neraka. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, setelah kita memahami ayat tadi, apa kesimpulannya dapat kita ambil? Yang pertama adalah penciptaan langit dan bumi serta pergantian siang dan malam merupakan tanda-tanda kebesaran Allah. Yang kedua, tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala di alam semesta ini hanya diketahui oleh ulul albab. Siapa ulul albab itu? Yakni orang-orang yang selalu berzikir dan berpikir. Dia selalu ingat kepada Allah dalam segala kondisi, baik pada waktu senang maupun sedih. Dia juga mempergunakan akalnya untuk memikirkan penciptaan alam semesta. Dan juga bertafakur atau berpikir yang benar juga yang akan melahirkan kedekatan diri kita kepada Allah, dan juga menyadarkan diri kita bahwa Allah penciptaan sesuatu itu tidak ada yang sia-sia. Apa yang diciptakan Allah itu semuanya ada manfaatnya, dan semuanya ada manfaatnya bagi manusia walaupun kadang kita tidak mengetahuinya. Anak-anak yang sangat kami banggakan, untuk selanjutnya Quran Surat Al-Imran ayat 159. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Fa idza 'azamta fatawakkal 'ala Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Jadi pada ayat ini kita dianjurkan untuk selalu bermusyawarah dalam segala hal. Seperti apa yang sudah dilakukan Rasulullah. Walaupun Rasulullah termasuk terkenal orang-orang yang mempunyai kelebihan atau mempunyai kepandaian yang luar biasa dan selalu bijaksana, tapi beliau selalu mengutamakan musyawarah dalam suatu permasalahan. Misalnya beliau mau berperang, maka beliau bermusyawarah dulu dengan para sahabat. Apa yang harus kita lakukan dulu? Yang pertama apa, kemudian apa, selalu dimusyawarahkan dengan para sahabat. Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah. Sangat bijaksana dan tidak bersikap otoriter, walaupun beliau adalah seorang pemimpin, selalu mengutamakan musyawarah. Ya.
Kemudian dari ayat itu apa yang dapat kita ambil kesimpulan, yakni dalam kehidupan bersama, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat maupun bangsa, musyawarah sangat diperlukan karena musyawarah memiliki posisi penting dalam membangun tatanan kehidupan masyarakat. Secara singkat dalam Quran surat Ali Imran 159 ini ya ada tata cara bagaimana yang harus kita lakukan dalam bermusyawarah. Ya. Jadi dalam bermusyawarah ini ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Ya. Yang pertama adalah bersikap lemah lembut. Jadi setiap peserta musyawarah harus dapat bersikap lemah lembut baik dalam sikap, ucapan, tindakan, serta menghindarkan diri dari emosional, berkata-kata kasar dan menggebrak meja dan juga keras kepala. Yang kedua, mudah memberi maaf. Sikap ini harus dimiliki oleh setiap peserta sebab musyawarah itu tidak akan berjalan dengan baik jika masing-masing peserta masih diliputi kekeruan hati. Yang ketiga, membangun hubungan yang kuat dengan Allah, yakni melalui permohonan ampun. Dalam musyawarah dimungkinkan terjadi kesalahan, baik yang didasari maupun yang disadari atau tidak. Rasulullah SAW juga mengajarkan tentang doa kafaratul majlis, yakni sebagai penutup musyawarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, dengan memujimu aku bersaksi bahwa tiada sesembahan yang hak disembah melainkan dirimu. Aku memohon pengampunanmu dan bertaubat kepadamu. Hadis riwayat Tirmidzi. Kemudian yang keempat adalah membulatkan tekad. Sudah semestinya peserta musyawarah membulatkan tekad dalam mengambil suatu keputusan yang disepakati bersama, yakni secara mufakat, bukan saling ingin menang sendiri tanpa adanya keputusan. Dan jika suatu keputusan harus diputuskan melalui voting, maka setiap peserta musyawarah hendaknya dapat menerima hasilnya dengan lapang dada. Dan yang terakhir adalah kalau sudah diputuskan suatu keputusan, maka kita harus bertawakal kepada Allah. Setelah bermusyawarah, semestinya keputusan yang telah diambil baik secara mufakat maupun voting, hasilnya diserahkan sepenuhnya kepada Allah, karena Dialah yang menentukan segala sesuatu itu terjadi. Jadi dapat kita simpulkan dalam segala hal kita juga harus selalu bermusyawarah. Begitu juga dalam adanya pandemi COVID-19 ini, kalau kita perhatikan, pemerintah selalu bermusyawarah dengan orang-orang di sekitarnya, baik itu dari pemerintahan pusat, ya provinsi, kabupaten, kecamatan, sampai tingkat RT, dengan orang-orang yang menjadi tanggung jawab mereka itu, mereka bermusyawarah apa yang harus kita lakukan, ya, biar masyarakat kita juga selamat dari COVID-19. Baik anak-anak, dengan adanya COVID-19 ini, ya kalau kita hubungkan dengan ayat yang sudah kita pelajari tadi, kita harus berpikir kritis, apa hikmah di balik itu semua. Seperti yang saya katakan tadi, kita tidak boleh untuk selalu mengeluh, tapi kita harus bisa mengambil hikmah dari semuanya. Apa saja hikmah yang dapat kita ambil dengan adanya pandemi COVID-19 ini? Yang pertama adalah dengan bersyukur apapun yang diberikan Allah kepada kita, walaupun itu adalah sesuatu yang sangat menyakitkan, bahwa kita pun harus tetap bersyukur. Contohnya, misalnya di PHK dari kerjaan, kemudian dikuranginya gaji karena harus kerja hanya 50% jam kerja, ataupun seperti kita sekarang ini melakukan pembelajaran dengan daring. Pasti banyak sekali kendala yang kita hadapi, tapi kita pun juga harus bersyukur karena dengan kondisi seperti ini kita masih tetap bisa melakukan pembelajaran walaupun banyak kendala, tantangan yang kita hadapi. Tapi insya Allah kalau kita ikhlas, maka akan diberikan petunjuk oleh Allah, akan diberikan jalan keluar oleh Allah, dan hasilnya pun insya Allah akan lebih baik. Yang kedua adalah lebih dekat dengan Allah. Dengan adanya pandemi COVID-19, saya yakin semua orang pasti akan lebih banyak berdoa kepada Allah, lebih banyak beribadah kepada Allah, menginginkan bahwa mereka terhindar dari virus ini, ya. Dilakukannya sholat, lebih banyak sholat sunnah, puasa sunnah, dan lain sebagainya. Mereka lebih banyak berdoa kepada Allah.
Kemudian yang ketiga adalah membiasakan kita untuk selalu hidup bersih. Ya, dengan anjuran pemerintah kita harus selalu cuci tangan dengan sabun, selalu memakai masker dan lain sebagainya. Ini membiasakan kita untuk selalu hidup bersih. Sebenarnya di dalam Islam sudah dianjurkan. An-nadhafatu minal iman, kebersihan adalah bagian dari iman. Lah, tapi terkadang kita lalai dengan itu. Bahwa semuanya itu sebenarnya di dalam Islam itu sudah diajarkan. Tapi karena kelalaian manusia, karena manusia itu tidak bisa introspeksi diri, sehingga Allah memberikan peringatan yang diantaranya yakni melalui pandemi COVID-19 ini. Selanjutnya, hikmah apa yang bisa kita ambil? Yakni ingat akan kematian. Begitu banyak orang yang terjangkit COVID-19 ini yang akhirnya harus mengalami kematian. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan dengan seperti ini kita bisa mengambil hikmah, ya Allah, suatu saat kapanpun kalau memang sudah dikehendaki Allah kita diambil oleh Allah, maka kita harus siap. Apa yang harus kita lakukan? Maka kita harus selalu siap untuk melaksanakan semua perintah-perintah Allah. Jangan sampai lalai dengan perintah-perintah Allah. Karena apa? Setiap saat kita harus siap. Itulah persiapan yang harus kita lakukan. Jangan merasa bahwa saya masih muda, saya masih panjang umurnya besok. Belum tentu, yang masih muda pun juga banyak, yang meninggal pada usia tua pun juga banyak. Tinggal kita kapan jadwal untuk menemui Allah. Wallahu a'lam bishawab, hanya Allah yang tahu. Maka dari itu marilah kita bersama-sama introspeksi diri, kemudian selalu mendekatkan diri kepada Allah. Semoga kita terhindar dari COVID-19. Anak-anak yang sangat saya banggakan, ya, dengan adanya materi surat Al-Imran ayat 190-191 tadi, ya, kita dapat mengambil hikmah, yakni dengan apa sih sebenarnya manfaat berpikir kritis. Yang pertama adalah dapat menangkap makna dan hikmah di balik semua ciptaan Allah, karena kita bisa menggunakan akal kita dengan baik. Kemudian dapat mengoptimalkan pemanfaatan alam untuk kepentingan umat manusia. Yang ketiga, mampu mengembangkan iptek dengan mengambil inspirasi dari segala ciptaan Allah, menemukan jawaban dari misteri penciptaan alam melalui penelitian, kemudian mengantisipasi bencana alam melalui gejala dan fenomena alam, kemudian selalu bersyukur kepada Allah atas segala anugerah yang diberikan, kemudian semakin bertambah keyakinan tentang adanya hari pembalasan, dan yang terakhir semakin bersemangat dalam mengumpulkan bekal untuk kehidupan di akhirat. Demikian anak-anak yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, dan saya mohon maaf bila mana ada kekurangan dan kesalahan. Mari kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.